Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senangnya pagi ini aku udah jogging lari sangat jauh, lumayan jauh. Jadi setengah jam tuh aku lari, ya kan? Alhamdulillah. Jadi bonusnya itu fit ya, mood bagus. Nah, gue mau cerita nih dikit. Dulu itu gue itu kayak diharamkan banget yang namanya kerja sama bokap gue. Jadi bapak gue tuh ya seolah-olah tuh kerja itu haram buat gue. Gue tuh nggak boleh kerja gitu kan, padahal gue udah kuliah gitu kan. Banyak ya orang-orang teman-teman gitu ya yang nyambi kuliah sambil kerja, itu banyak. Namanya kita ya pernah melewati masa muda. Waktu itu gue ngeliat kalau orang yang kuliah sambil kerja itu kayaknya keren gitu loh, bisa menghasilkan duit, bisa kuliah bisa menghasilkan duit gitu, kayaknya keren gitu di mata gue dulu tuh. Akhirnya gue kerja tuh ya kan, namanya masih labil, pencarian jati diri ya kan. Lu tahu nggak, gue dikejar-kejar sama bokap gue. Akhirnya gue kabur-kaburan karena kayaknya tuh malu banget bokap gue pas tahu gue kerja ya kan, kuliah sambil kerja, kayaknya malu gitu kan. Akhirnya gue dijegat-jegat, ditungguin, pokoknya dikejar-kejar, pokoknya nggak boleh kerja gitu kan. Terus gue bilang kan sama bokap gue, kan teman-teman aja ada banyak orang-orang kuliah sambil kerja sambil kuliah gitu kan. Terus kata bokap gue apa, itu teman-teman kakak itu anak bapak gitu kan, nggak boleh kena hujan, nggak boleh kepanasan, nggak boleh kena debu sedikit pun, katanya gitu kan. Gue dulu nggak, akal gue nggak sampai ya kalau itu bokap tuh cinta banget, sayang banget sama gue gitu kan, pokoknya kayak gitu. Terus gue bilang ya udah deh, ngajar di sekolah kayak teman-teman kakak ada juga tuh sambil kuliah sambil ngajar di sekolah gitu. Apa-apaan ngajar di sekolah, nggak ada duitnya, katanya gitu. Akhirnya akhirnya apa ya, intinya tuh gue nggak boleh kerja, nggak boleh ngajar di sekolah juga gitu kan. Pokoknya disuruh fokus kuliah gitu. Ya udah, dulu kan akal gue nggak sampai ya, namanya anak tunggal, otomatis yang namanya anak tunggal itu jiwa superiornya gitu, ingin mandirinya tuh tinggi kan. Nah akhirnya tapi gue lupa tuh kalau dulu itu gue perempuan, banyak keistimewaan menjadi perempuan tanpa harus kerja keras, tanpa harus banting tulang tuh banyak. Nah dulu kan gue belum tahu ya namanya lagi pencarian jati diri. Makanya nih gue bilang mah ya, bego oon yang punya suami tapi kerja keras. Gue bilang bego oon, lu dikerjain sama laki lu on. Mendingan lu jadi janda atau single sekalian kalau punya suami tapi nggak berguna. Gitu guys. Iya, ya salam rahasia perempuan, gila. Kita tuh kalau udah punya suami ya udah serahkan 100% kepemimpinan sama suami. Gue tahu nih banyak banget perempuan, khususnya para istri-istri gitu kan, bekerja itu bukan karena kebutuhan semata, tapi karena tekanan lingkungannya ya kan, yang mengharuskan mereka kerja. Tekanannya berupa apa? Contoh, percuma sarjana tapi nggak kerja. Pokoknya anggapan kalau nggak kerja itu nggak berguna gitu loh. Gila, padahal jadi istri tuh ya salam, apalagi yang udah punya anak ya. Anak itu butuh bonding ya dengan ibunya. Anak laki-laki, anak perempuan ataupun laki yang setiap hari melihat ibunya, yang dekat dengan ibunya gitu kan, itu dia batinnya, jiwanya tenang. Nah tapi kalau dia nih ngelihat terus, merekam terus bapaknya di rumah gitu kan, ibunya kerja keras, pergi pagi pulang malam, itu kalau anak laki-laki dia akan menyerupai si bapaknya, jadi pemalas, nggak ada otak. Dan kalau anak perempuan dia akan menyerupai si ibunya, penuh ketegangan, penuh ketakutan,
ketakutan dia harus kerja, harus banting tulang biar gue bisa kayak ibu gue misalnya. Itulah. Jadi kalau misalkan lu semua nih punya orang tua kayak bokap gue gitu kan, nggak boleh anaknya kerja, itu keberuntungan besar. Nah seharusnya gue bisa banget lanjut S2, cuma dulu gue takut banget jadi perawan tua, akhirnya gue mutusin nikah. Padahal bokap gue itu bisa banget menghandle gue, mengcover gue untuk kuliah setinggi-tingginya. Tapi karena bokap gue itu orangnya prinsipil ya, artinya kalau udah nikah ya udah lu tanggung jawab laki lu gitu. Nah, yang dulunya gue deket banget sama bokap gue, pas udah nikah tuh ya udah gue bener-bener diserahkan ke suami gue 100% gitu. Bokap gue nggak pernah intervensi sedikit pun, nggak pernah ikut campur sedikit pun gitu. Jadinya ya kata gue mah, yang jadi istri tapi kerja keras, bego lu dikerjain laki, bego yang laki gitu ya. Jadikan kekuatan perempuan menjadi penarikan rezeki. Atau suami lagi kesusahan nggak punya duit, biarin gak usah dibantuin, biarin dia yang keluar, mau dari mana kek, buat dari mana, yang penting halal gitu. Urusan pemimpin, cari duit, cari nafkah ya, makan, pakaian, ya, tetek bengek, rumah, itu kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri gitu. Nah, jadi kalau lagi kesusahan biarin dia yang keluar, mau dari mana kek, kemana kek, dia yang tanggung jawab dunia akhirat ya. Laki-laki suami yang tanggung jawab dunia akhirat ya. Masalah di luaran biarin dia yang tanggung jawab, kejadian apapun di luar biarin dia tanggung jawab ya. Seperti itu ya. Tenang-tenanglah menjadi istri. Oke, udah banyakin, kata gue mah banyakin sholat, baca Quran gitu loh. Aman, udah hidup lu aman gitu kan. Hidup tuh nggak lepas dari ujian, tapi orang yang sholat baca Quran pasti menang. Bayangkan korban kecelakaan meninggal mayoritas perempuan, luka-luka meninggal mayoritas perempuan, banyak seorang istri dan seorang ibu juga. Makanya kata gua mah ini tuh kayak satu hikmahnya itu peringatan besar ya. Jadi istri jangan mau disuruh kerja sama suami suruh kerja. Nah, kek Ali bin Abi Thalib saja ya, dia tuh menekan egonya, padahal dia menantu Rasulullah, tapi dia menekan egonya, mau menjadi tukang kulit panggul kurma dan bekerja sama kafir Quraisy. Bayangin ya, Ali bin Abi Thalib bekerja dengan kafir Quraisy menjadi tukang panggul kurma. Bayangkan ya? Jadi laki-laki terus banyak menekan ego, nggak boleh malu. Kalau banyak mikir, banyak malu, banyak waduh, tinggalan. Kita perempuan istri ya, bertenang-tenanglah di rumah ya, menemani anak, apalagi kalau anak-anak masih bayi, masih kecil, fokus aja ke mereka, jangan mikirin yang lain ya. Nanti ketika mereka udah bisa dilepas oleh pandangan kita, sentuhan kita, ada saatnya kita beraktualisasi sebagaimana mestinya sesuai kemampuan kita, itu pasti. Jadi tenanglah, bertenang-tenanglah ya, jangan mau ya kalau punya suami disuruh kerja keras, jangan mau. Itu benar-benar merusak suami dan anak laki-laki, jangan mau, bahaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.